Mas Nong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Nong. Gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ah, Barusan itu pas masnya bilang ya udah ayo gitu kan, langsung aku nelpon itu kan. Langsung mati oh, lampu. Langsung mati lampu mas aku pikir wah kalau ini nggak nyala, wah ini dibilang pembohong nih aku pikir. Oh ya ini ngobrolin masalah busit ya mas ya. oke. Ya. Gimana? Mas dulu pertama kali main itu di versi berapa sih mas? Kalau nggak salah versi berapa ya? Yang belum ada Sumatera itu loh. Versi berapa sih? 28 atau 29 itu ya? Pokoknya sebelum itulah. Sumatera 2.8 itu sudah ada, cuman hanya Bakauheni. Apa yang pokoknya yang sebelum Padang itu loh, sebelum Pekanbaru itu loh pokoknya tuh. Iya, baru Bakauheni ya kan. Lupa lagi versi berapa itu? Ya sekitar 2.8 lah. Itu. Ya, karena 228. Nah, Mas kan bisa dibilang berarti cukup lama main ya. Ya lumayan juga sih. Kalau kena busit ya lumayan juga sih. Berarti kan sudah tahu bagaimana kontrol di busit, bagaimana grafik di busit ya kan. Nah, menurut Mas itu sekarang itu di versi 4.0.3 itu ada perubahan yang begitu signifikan atau menurut Mas itu biasa saja dari segi kontrol dan juga segi grafik Mas? Oh itu ya. Kalau dari yang pertama dulu nih ya, dari segi grafiknya dulu nih. Ya. Kalau dari segi grafik, wah sangat luar biasa. Kalau menurutku itu perubahannya sekarang itu boleh dibilang sangat realistis sekali kalau lihat sekarang ini ya, dari segi pohon-pohon, bangunan, aspalnya juga, jalannya itu kan sekarang itu ada bayangan juga, pantulan aspalnya juga. Dan yang paling bagus itu yang hujannya itu loh realistis banget, ada cipratan airnya itu kayak itu loh, yang bus ultimate apa sih yang itu ya, yang kayak luar negeri itu loh. Itu loh yang kayak itu, jadi nggak kalah kalau menurutku grafisnya itu sama yang bus simulator luar negeri itu, nggak kalah. Udah intinya sekarang berarti sudah mampu bersaing ya dari segi grafik ya. Sangat mampu bersaing, keren banget. Nah kan ada penambahan efek kotor ya, terutama di versi inilah, versi 4 dari versi 4 lah intinya ya kan. Dari versi 4 ini kan ada perubahan, adanya efek debu, adanya efek kotor, ya kan, efek kerusakan juga, ya toh. Itu menurut Mas bagaimana Mas? Bagus sih ya. Kalau ya itulah yang dibilang versi sekarang itu sangat realistis banget ya, itu perbedaannya di situ kan. Kalau di versi sebelumnya kan nggak ada efek kotor, efek cipratan air gitu kan, nggak ada itu yang di versi sebelumnya. Kalau sekarang kita jalan, meskipun kita nggak menonaktifkan mode hujan juga tetap kan bis kita itu kotor kan. Iya, bis kita kotor. Bis kita kotor kan, asal kita jalan pasti bis kita kotor meskipun mode hujan dinonaktifkan juga. Nah itulah kerennya busit sekarang. Dan tapi ya walaupun aku bilang kan tadi
hujannya sangat realistis banget kan. Ya Iya. walaupun aku juga jarang dipakai mobil hujan kan kalau kita mabar juga. Tapi benar-benar keren lah, keren. Itu kan ada efek kotor ya. Nah, efek kotor itu menurut Mas itu seperti apa, Mas? Kayak di sekarang ya kan? Ya mungkin Mas juga seorang apa namanya? Driver ya kan? Driver. Itu menurut Mas itu efek kotornya itu tepat gak sih, Mas? Ya kalau dibilang tepat sih sebenarnya sih saya ya apa kalau menurut menurutku pribadi sih memang efek kotor itu memang bagus, cuman kayaknya sih kalau menurutku nggak full body amat sih kalau menurutku kotornya sih yang menurutku sih emang bagus, cuma kan kalau yang apalagi kemarin kan pas kita sebelum update ke versi sekarang nih, sampai spion pun kan penuh juga kan sama lumpur itu kan, sama kotornya juga, sampai kita melihat pandangan spion juga, aduh kok lihat bus yang di belakang terhalang gitu kan sama kotornya juga ya. Itulah paling sedikit itu aja. Kalau terlalu sampai full body gitu loh kotornya Mas Nong, padahal kayaknya sih nggak terlalu seperti itu juga sih kotornya sih kalau menurutku. Kalau menurut Mas itu lebih bagus kotornya itu di spion atau di kaca, Mas? Kapan saya kaca depan, kaca samping, gitu kan? Itu kan kaca depan, kaca samping kan bersih, ya kan? Tapi yang kotor spionnya. Itu lebih bagus gimana, Mas? Ya kalau sebenarnya sih bagus juga. Kotor sampai kaca itu kan bagus. Iya. Ada kotor di kaca kan kita ada wiper juga kan? Nah, harusnya. Itu tuh kan. Harusnya pas begitu kotor cipratan itu kena kaca itu, kita kan aktifkan wiper tuh. Nah, bersih lagi itu sangat bagus sekali. Nah, sangat berarti realistis banget kalau gitu. Kalau aku sendiri justru lebih setuju itu kaca depan itu kotor, spion itu kotornya itu dikit gitu. Jadi kayak itu dia. Kayak kita kalau lagi di dunia nyata itu kan yang kotor kan kaca-kacanya gitu kan, nanti pakai wiper gitu kan. Nah, iya. Itu kan lebih keren kan? Itu kan lebih keren. Kita aktifkan lebih keren seperti itu. Wiper, keren. Dan kalau untuk masalah efek hujan ya memang bagus sih. Ada cipratan airnya gitu kan, ada genangan airnya. Nah, kalau masalah kerusakan bodi, Mas, menurut Mas itu gimana, Mas? Nah, kalau yang pertama nih kerusakan bodi itu emang bagus sih. Kalau kita crash atau nabrak itu kan ada penyok depan. Di depannya itu ada penyok pinggir di depan. Cuman yang aku kurang setujunya itu loh, kalau kita nabrak otomatis ke speed kita kan itu berpengaruh. Nah, kalau menurutku sih ya kalau kita perbandingannya kita dengan dunia nyata kan. Nah, soalnya kan kalau di dunianya juga kan kita kalau berkendara misalkan nih, kalau selama itu banyak ringan kan nggak ada pengaruhnya sama speed kan. Kalau dari segi kita bagus keren tuh, itu kerasa banget gitu mainnya itu kan, sangat kerasa banget. Tapi cuman itu loh pengaruh ke speednya itu loh yang mungkin agak dikurangi gitu dikit lah. Ya mungkin dikasih 2 efek ya. Maksudnya efek body sama efek mesin gitu kan. Nah, mungkin itu tujuannya dari Maweo itu seperti itu, efek body sama efek mesinnya juga kayaknya itu. Iya. Nah, soalnya kan kita kalau
sering crash otomatis kan dari 100 turun 9 sampai aku pernah sampai berapa ya, aku sengaja aja itu sengaja cuman sampai berapa 50% apa 55% lupa lagi kemarin itu sampai speed itu mentok di 90 kalau nggak salah kemarin udah nggak naik lagi. Pengen tahu gitu kan. Kalau ini kan kerusakan kan hanya ada di mode narik sama yang layak gitu lah. Pariwisata juga. Pariwisata ada ya? Ada. Juga. Terus pariwisata ada. Menurut Mas itu gimana bahasanya? Adil kok adil ya? Jangan adil ya. Menurut Mas itu gimana kan dari sistem mode mabar itu nggak ada kerusakan, ya kan? Bisa dibilang kalau kita nabrak ya nggak ada kerusakan. Itu menurut Mas itu akan lebih bagus kalau saat mabar juga ada kerusakan atau tidak, Mas? Ya kalau mau kita ikut secara dunia nyata ya bagusnya ya mabar juga supaya lebih greget gitu kan. Iya. Jadi yang greget ya harusnya sih ada juga sih kerusakan. Jadi kita sekaligus melatih skill mental kita dalam skill kita. Jadi supaya bagaimana caranya supaya kita meminimalisir crash itu loh. Otomatis kan karena kita takut crash, takut speed kita drop, otomatis main juga jadi lebih hati-hati. Kalau gitu kan kayaknya lebih asik kalau gitu loh. Kemarin kan update ya dari versi 4.0.3 ke versi 4.0.4. Yang sekarang itu yang terbaru. Menurut Mas ada perubahan nggak itu, Mas? Sangat ada perubahan sekali. Walaupun tapi di sini saya nggak bicara bug ya. Kalau bug pasti ada lah. Kalau bug pasti ada. Cuman dari yang pertama dulu dari segi kalau dari loading map itu kan, dari loading map kalau ya Mas Noy juga tahu kan dari sebelumnya itu kan kita harus kalau ada bis di depan kita ya ngantri gitu kan istilahnya kan. Harus kalau sekarang ya alhamdulillah begitu kita mau load map itu kan langsung bis depan langsung hit. Kita juga jadi player di belakang itu nggak sibuk ini cari jalur kiri apa ke kanan biar aman cari jalur gitu kan aman. Kalau sekarang itulah. Tapi di versi dari segi grafis juga perubahannya banyak loh sekarang. Beda lah tampilannya sekarang lebih jadi update itu terasa banget gitu perubahannya. Tapi saya nggak bicara bugnya gitu. Kalau bug pasti ada tuh, cuman nggak secara detail melihat bugnya. Yang penting ini mapnya udah bagus nih, nggak ngantri kan gitu kan. Karena kita kan player balap lah istilah. Kalau balap kan sangat itu kan. Jadi bagaimana caranya supaya jalan kita nggak terhambat gitu kan. Kalau player balap itu kan rata-rata seperti itu. Terus aku kurang memperhatikan ini ya. Saat keluar dari map yang aku perhatikan itu kecepatan ya kan. Kecepatan kan masih sama, tetap di 100 ya kan. 100 begitu keluar 100. Tapi aku tidak memperhatikan saat kita masuk di kiri keluar kiri, saat kita masuk di kanan keluar kanan itu kayak gimana sih? Kok nggak ngeh aku di versi sekarang? Aku juga malah sama loh Mas Dong. Aku belum memperhatikan juga loh. Kalau dulu kan versi berapa ya kita kan? Versi 3.6 ke bawah lah. Di kiri kita ya keluarnya kiri. Kalau masuk di kanan ya kita keluar kanan juga. Kalau sekarang aku lupa loh, nggak terlalu memperhatikan. Karena mungkin udah terbiasa ya. Bisa jadi udah terbiasa. Ya udahlah, kita walaupun dari speed juga kan sebetulnya dari kita
kita dari speed 160 pas begitu keluar gap jadi 100 juga memang itu kurang kurang inilah. Tapi ya minimal alhamdulillah kita kan nggak sampai keluar habis berhenti gitu kan karena crash gitu kan. Sekarang itu kan udah bagus sekarang. Nah, kalau masalah kontrol nih Mas, menurut Mas kontrolnya itu gimana Mas? Dari versi terdahulu sampai sekarang gitu Mas. Saya kalau masalah kontrol, saya berbicara dari segi setir ya, tilet khususnya lah. Dari segi tilet. Kalau tilet itu ya semenjak saya dari 371 yang ada perubahan tilet itu kan, waduh merasa banget kontrolnya khususnya dari tilet itu terasa delay kan, kita udah goyangin ini kan belum. Kalau dari segi kontrol masih lebih dari segi tilet nih saya, dari segi tilet ya masih bagus yang 361 itu loh. Kalau 361 bener-bener tiletnya itu enak lah, jadi kita stabil banget gitu, bis juga nggak oleng gitu kan. Makanya semenjak versi berapa ya 371 sampai sekarang ya banyak player-player tilet yang hijrah bulan termasuk saya juga gitu kan. Karena memang ya walaupun sekarang apa namanya ya tilet itu kan udah inilah udah agak mendingan lah kalau sekarang. Nggak terlalu delay gitu kan. Tapi masih nggak enak ya. Saya masih agak delaynya ya. Karena apa ya? Udah terbiasa di 361 itu loh Mas Los. Kita kan udah terbiasa di 361 kan yang udah diterapkan sekarang di versi sekarang itu belum bisa kalau aku pribadi sih aku juga kan tilet juga dulu kan, tapi makanya tiap pertama kali update yang pertama kali dicoba itu setirnya kalau aku ini tiletnya kayak gimana ini. Kalau menurut Mas sendiri ya, yang Mas rasakan kan pernah pakai setir bulat, pernah pakai tilet. Kita nggak ngomongin tilet yang sekarang ya, kita ngomongin tilet yang dulu. Antara memakai tilet sama memakai setir bulat itu, menurut Mas sendiri itu enakan mana Mas? Untuk mencari keseimbangan di lintasan, mencari kecepatan, mencari kerapihan gitu kan. Kalau jujur ya, kalau dari segi untuk mencari kita bermanuver rapi di tikungan itu memang enak pakai bulat. Ini yang sebelum versi sekarang lah, versi kita yang 36 tarik ke bawah lah itulah. Pas. Soalnya kan dulu kan aku sebelum pakai tilet juga pakai bulat dulu kan. Nah, cuman kalau kita mau bermanuver dengan cepat dari segi belok, nikung, kalau menurut pribadi sih enak pakai tilet. Dari segi controller manuver tikungan itu lebih bisa dikendalikan kalau pakai tilet. Jadi drop speed itu kayaknya nggak terlalu inilah kalau pakai tilet. Kalau aku pribadi sih lebih bisa jadi speed itu lebih bisa dikendalikan secara stabil gitu loh kalau pakai tilet. Lebih karena beloknya lebih lembut gitu ya mungkin ya. Karena kecepatan bus kan tergantung dari kita cara beloknya ya. Cara beloknya lembut ya kecepatan lebih terjaga gitu kan. Lebih terjaga. Tapi kalau di track dengan rem, gas, setir itu kan harus sinkron juga kan, jadi supaya speed tetap stabil gitu loh. Kalau menurut Mas dari segi rem itu dulu sama sekarang ada perubahan nggak Mas? Sistem pengeremannya? Sistem pengereman
Kalau dari sistem pengereman kayaknya lebih enak dulu kalau aku bilang. Lebih enak Lebih enak dulu ya. dulu kalau menurutku. Lebih pakem atau lebih Enak empuk dulu. gitu mas? Lebih remnya lebih lembut kalau dulu itu. Jadi kita misalkan kita mau bermanuver di depan ada tikungan nih. Jadi kita dari jauh kocok rem kita enak dong. Kalau dulu itu agak lembut gitu kalau dulu itu. Kalau sekarang kayaknya agak susah loh Mas No. Kalau sekarang itu jadi kita benar-benar harus secara tepat gitu loh. Kalau versi sekarang ya. Berarti intinya kalau kita dihubungkan sama dunia nyata itu yang versi sekarang keras gitu mas? Nah boleh bilang itu. Kalau keras kan kalau remnya keras kan berarti kan langsung berhenti gitu kan? Nah kalau yang lembut kan ya, perlahan gitu kan. Menurut mas enak yang dulu yang lembut? Enak yang lembut kalau menurutku sih. Berarti kita dari jauh itu tapi kalau di dunia nyata lembut kan bahaya juga. Iya kalau di dunia nyata, waduh kita benar-benar fatal kalau gitu kan. Cuman kan kita ini ngomongnya di game. Iya kalau di dunia nyata suka yang lembut atau suka yang kasar ini mas? Ya iya kalau di dunia nyata kita nyelonong kan bahaya banget. Celaka kita. Nah, ini versi 4 kan ada 4 ya, kita ambil contoh 403 lah. 403 sama 404 ini dari segi kontrol itu ada perubahan nggak menurut sampean? Wah sangat dari kalau sekarang kan kita lihat dari kabin aja kan, kamera kabin itu kan, kamera dashboard itu kan kita manuver itu kan sambil goyang-goyang suspensi itu, waduh keren banget dan dunia nyata gitu. Itu menurut mas lebih enak atau lebih susah mas? Ya kalau awal-awal kita ya agak susah juga kan, sambil belok sambil miring gitu. Setelah beberapa kali terbiasa, wah ini lebih keren ini tuh bilang lebih bersensasi ya mungkin ya. Pokoknya lebih bersensasinya beda itu loh. Kita nikung ke kanan itu goyang ke kanan, waduh keren. Ya cuman benar-benar keren sama Leo itu. Kalau aku mengatakan sih kalau dari segi grafik yang menurut aku kurang itu ya efek kotor. Itu yang aku sangat-sangat sebenarnya tidak setuju. Tidak setujunya gimana? Kenapa yang kotor itu spion bukan kaca, itu aja sih. Iya, seperti tadi aku bilang kan, kalau kotornya sampai kaca depan itu kan lebih enak, kita bisa mengaktifkan wiper juga. Nah, iya. Itu. Terus lebih bagus kalau itu kalau aku lihat itu efek debu pun ada perubahan mas di versi 403 sampai 404 ini. Mas memperhatikan apa tidak mas perubahan debu? Aku juga memperhatikan, cuman entah pengaruh cahaya masuk ke dalam, kayaknya debu jadi lebih lebih tebal kalau menurutku. Iya. Entah karena ada pancaran cahaya ke dalam jadi terasa banget sih debunya, itu kerasa banget kalau sekarang. Perih gitu ya kalau menurut aku mas, di mata tuh sakit itu. Nah bisa dikatakan seperti itulah. Mungkin pengaruhnya karena cahaya masuk ke dalam kalau sekarang. Mungkin dari situ kayaknya. Ada kaca masuk ke dalam, itu udah suara cahaya masuk kan, kita sekarang main cahaya sampai masuk ke dalam kan, ke kabin kita itu ada cahaya kan, kilatan cahaya itu kan. Mungkin menurut Mas Lo ada pengaruhnya nggak kira-kira itu? Kalau menurut saya ada.
Kalau Jadi menurut aku cahaya masuk, ah harusnya ini mas, nggak, harusnya tidak ada, harusnya tidak ada. Coba, harusnya iya, kalau kita di dalam mobil deh, ya kan, cahaya dari sini, kayaknya enggak deh. Kecuali kayak kalau cahaya dari depan, kalau cahaya dari depan kayaknya ngaruh mas. Itu kan kayaknya cahaya dari kalau samping cahaya dari depan. kayaknya. Tapi ya nggak tahu juga sih pengaruhnya karena itu atau enggak. Cuman menurut aku nggak nyaman sama itu efek debu itu yang sekarang. Kalau dengan cahaya yang masuk, Ya, cahaya masuk ke dalam dashboardnya aku setuju. iya. Kemarin aku melihat efek debu Ya itu mungkin kaget loh mas, mata tuh sakit loh. itu dia kan makanya aku pikir wah ini debunya sampai segininya, aku bilang mungkin apa pengaruh cahaya masuk ke dalam jadi kita penglihatan kita ke debu jadi pengaruh di layar HP kita atau gimana. Makanya tadi aku bertanya seperti itu, apakah karena ada pengaruh cahaya masuk ke dalam dashboard itu apa gimana. Ntar, kalau Apa kita memang efek debunya dirubah, kurang tahu juga. kayaknya sih emang dirubah. Kalau kita lagi nyopir, ntar, kalau kayak di tol itu, iya bikin silau juga sih mas, cahaya masuk sih mas. Karena Juga sih. iya, apa cahaya kan dari sana ya kan. Jadi jalan itu terlihat seperti bersinar ya kan. Ya berarti itu, ya pantulan aspalnya terasa banget. iya berarti efek itu mas. Efek cahaya kan berarti kan dari depan ya kan. Karena cahaya bisa masuk ke dalam dashboard kan dari depan, nggak mungkin dong dari belakang ya kan. Berarti iya mas. Iya. Tapi itu kalau dirubah bisa gak sih dirubah di settingan grafik itu biar cahayanya itu gak terlalu tajam, itu pernah nyoba gak mas? Aku belum otak-atik itu loh, soalnya kan aku pakai visualnya yang bagus kalau sekarang. Ya apa menyimpangkan juga dengan device HP kita juga sih. Kalau belum Kalau aku mengatakan itu antara 403 sama 404 ini ringan yang 404 mas. Emang iya, emang benar ringan yang sekarang. Aku ringan yang terbaru ini loh. Di versi 403 nggak bisa rata kanan loh. Di sekarang bisa. Mode mabar bisa. Di rata kanan aku bisa. Belum, kalau di versi ini aku belum setting yang suara rata kanan, soalnya kan kemarin visual aku di tengah semua itu loh, yang bagus itu loh. Belum nyoba yang rata kanan kalau yang sekarang. Tapi terasa banget lebih ringan emang kalau yang sekarang, meskipun ukurannya nambah, ukuran itu nambah, filenya nambah, tapi kita mainnya lebih ringan lah kalau menurutku. Lebih ringan ya. Nah kalau di saat mode mabar mungkin ada keluhan-keluhan dari temen gitu mas. Saat di room kan biasanya kan gini, wah kok kayak ini gitu. Pernah nggak saat mabar di versi ini ada keluhan dari temen gitu? Kalau yang terbaru yang kemarin nih, kalau yang terbaru sejauh ini belum ya, karena masih baru juga, kita baru berapa hari update itu kan, jadi belum terlalu ada yang mendengar keluhan sih kalau aku sih. Cuman kalau dari versi-versi sebelumnya, versi 403 ke bawah itu memang banyak. Ada juga ya, terutama dari segi drop speed itu loh Mas Nom. Speed kita itu beda-beda tiap player itu loh yang inilah. Kadang si A ini aku mentok 150, malah aku pernah mentok sampai 120 loh Mas Nom. Nah, ini kok ini dari segi itu
sekalian berbagi trik sama yang nonton nih, siapa tahu yang nonton menonton sampai detik ini juga. Itu dari versi 4 pokoknya versi ada manual lah, berarti anggap aja 3.6 lah ya. 3.6 kan kecepatan kan bisa dibilang kecepatan tinggi, dan setiap mobil kecepatannya nggak sama, ya kan? Sama, Nah, nggak sama. kalau sekarang sama nggak sih Mas? Semua mobil? Yang versi terbaru ini, Ah, kalau sejauh ini kayaknya sama, soalnya belum ada keluhan-keluhan dari player lain. Aku juga ngerasa berarti ya seperti itu juga. nggak, memang kecepatan setiap bus Ya. maksudnya HD sama nggak sama Tronton? Oh Sama, itu aku belum merhatiin. terlalu detail memperhatikan juga sih, soalnya kan dari versi yang terbaru ini baru main Tronton doang, belum main HD. Kalau kemarin kan sama kan, kita kan 160 mentoknya HD, sama 160 terutama di track datar loh. Nah berarti Tronton sama 160. Kalau yang sekarang belum coba yang HD itu mentok berapa di track datar itu. Berarti anggap aja perbedaan speed lah, ya kan? Antara 7, oke anggap aja kita Tronton. Di versi 3.6 masih ingat di track datar Tronton berapa? 100 berapa? Versi berapa? 3.6 Tronton. Versi berapa? 3.6 berapa ya? Lupa ya. Aduh. Yang tertinggi aja, yang tertinggi. HD yang ingat mungkin kalau HD. Aduh, lupa ya. Itu 170 apa berapa ya? 170 ya? Ada nggak? Ada ya. Aku lupa loh Mas. Ya anggap aja segitu. Oke, anggap aja 170 lah. Terus sekarang 170 kalau nggak salah. Sekarang kayaknya 166 ya. 166 yang Tronton. 166 Tronton. Udah anggap aja itu anggap aja itu HD. Ada perubahan perpindahan giginya, Mas? Yang Mas jalani, maksudnya yang Mas mainkan itu ada perubahan gigi gak? Maksudnya perpindahan kecepatan gitu kan, dari persneling 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu. Kalau aku masih perpindahan gigi masih patokannya masih sama kayak versi yang sebelumnya. Masih patok. Gigi 1 sampai 40, gigi 1 sampai 40, gigi 2 sampai 60, gigi 3 sampai 90, dan kita seterusnya. Kalau aku patokannya masih sama kayak yang dulu. Oh, berarti sama dengan versi 3.6 ya cara perpindahan gigi ya? Kayaknya sama, soalnya patokanku masih seperti itu dan pergerakannya juga masih sama. Masih sama. Oke, berarti nggak ada perubahan cara memindah gigi ya, tetap sama dengan versi 3.6. Aku juga sama sih. Kalau aku. Iya, kalau aku sama. Tetap sama kalau aku. Iya. Banyak juga sekarang itu mungkin, kalau Mas dulu kan pakai manual H, ya kan? Manual H. Nah, kalau dulu kalau sekarang pakainya min plus ya. Sekarang min plus. Karena apa, Mas? Ya karena yang pertama itu karena aku sekarang pindah ke bulat gitu loh. Kalau dulu kan waktu kita pakai tilet, tangan kiri kan otomatis inilah istirahat. Kalau jadi yang kerja itu kan tangan kanan gitu kan. Kalau dulu itu kan kalau versi tilet itu kan, makanya pakai manual H juga enak. Karena mungkin aku belum lagi terbiasa pakai bulat, jadi pakai manual itu kayaknya agak kesulitan kalau aku. Berarti entah karena HP-nya gimana ya.
kan suka kepleset juga loh Mas No. Turun dari 5 ke 4 gitu loh. Kalau naik sih nggak masalah. Kita mau turun gigi itu yang suka kepleset itu loh. Aku sering entah mau naik gigi atau turun gigi itu sering banget itu pleset itu. Makanya kita lagi enak-enak lari kepleset drop juga. Terkadang aku berpikir Mas, ini pakai HP yang ini, yang sekarang aku buat main ya, aku nggak bisa pakai manual nggak bisa. Tapi aku pakai HP yang dulu itu, yang dulu aku main di versi 3.7 itu, aku masih bisa Mas. Pakai manual H itu masih bisa aku. Tapi kalau pakai HP yang bisa dibilang HP baru ini, aku nggak bisa. Apa pengaruh juga HP ya? Apa gimana? Nah, biasa juga kurang. Dari situ lah. Terkadang ini loh Mas, kayak persneling itu nyantol, tidak di terkadang kayak gitu. Apakah seperti itu juga punya Mas? Sama juga nyantol juga, sama juga. Karena kan kita pakai manual kita udah posisi di 5, tapi masih di 4 atau masih di 6 gitu kan. Iya. Ngeselin itu. Kita iya udah dimasukin ke 5, nggak taunya masih di 4 gitu kan. Nah itu masih tetap itu kan nyantol itu kan. Nah dulu Mas itu kan di tempat Mas kan jarang bis ya, kalau aku bilang ya. Paling bis lewat. Jarang banget. Memang suka sama bus atau hanya sekedar suka game hingga akhirnya memainkan game bus simulator ID ini Mas? Karena basic saya suka otomotif kan Mas Noga. Jadi ya bus otomatis ya bus suka juga. Dari dulu aku malah dari kecil aku seneng lihat bus itu. Malahan aku sering loh. Sebenarnya seringnya gini, waktu zaman sekolah dulu sering kita, padahal nggak ada tujuan sama sekali. Kita punya uang untuk kemana, misalkan, wah ini ada bis nih, jurusannya ke Jakarta atau ke Cirebon gitu. Aku suka ini loh naik juga. Aku padahal ke Cirebon kemana, nggak ada tujuan, ke Jakarta nggak kemana, cuman pingin ngerasain sensasinya naik bis itu kayak gimana sih. Wah udah nyoba ngerasain sekali, wah seru juga. Makanya dari situ suka gitu. Itu Mas waktu kecil ya kan. Kalau aku sekitar mungkin 5 tahun yang lalu malah Mas kayak gitu. Masih baru kalau gitu. Pokoknya dari semenjak aku lulus sekolah, ya toh, aku kan kerja merantau di Jakarta atau di Bandung atau di mana gitu kan. Aku pulang nih, maksimal itu sebulan itu aku pulang Mas. Bahkan 2 minggu sekali aku pulang. Ya pokoknya maksimal itu 1 bulan itu aku pulang. Dan di rumah nih pagi sampai sore berangkat. Ditanya sama orang tua waktu itu, kok kerja ini gitu kan, pulang terus. Aku bilangnya kangen sama orang tua. Padahal pengen ngerasain sensasinya naik bis kan. Itu aku dari sekitar mungkin 2010 sampai 2018-an lah aku seperti itu. Dari dulu juga memang
Iya. Berarti yang yang maksudnya gini loh Mas, kalau Mas No kan ada tujuan kan, maksudnya memang pengen ngerasain naik bis gitu kan, cuman ada sambil pulang kampung kan. Nah kalau aku kan hanya sekedar pengen ngerasain naik bis, nggak ada tujuan sama sekali. Misalkan kita dari Cirebon kita mau ngapain, di terminal diam-diam jalan-jalan, naik bis pulang lagi ke Bandung kan. dan Untuk ngerasain. mungkin kalau waktu itu aku sudah tahu teknologi ya, mungkin aku sudah menjadi YouTuber bus, mungkin vlogger bus mungkin Mas. Nah mungkin sambil kita main sambil bikin vlog gitu kan. Iya. Karena jujur aku kenal Android aja sekitar tahun 2018. Itu baru kenal Android aku. Ya sama kayaknya sekitar tahun-tahun segitu ya kalau nggak salah. Padahal tahun berapa ya? Android kan keluarnya kan tahun 2013-an sudah ada waktu itu ya kan. Enggak, aku enggak dari tahun 2013. Berarti intinya 2010 ya lah, 2016 2017 lah kalau nggak salah. Berarti intinya Android itu. Berarti Mas itu suka sama game ini karena memang suka sama bus, ya kan? Ya terobsesi juga sih, terobsesi. Ya ngerasain jadi driver bis walaupun cuman di dunia game gitu kan. Berarti waktu itu memang mencari game yang bernuansa bus. Ya boleh dibilang seperti itu. Cuman sebelum main musik juga aku karena sukanya balap, jadi ya senangnya main game itu yang agak bernuansa-nuansa kecepatan gitu loh. Kayak kalau kayak dulu kan sebelum zaman Android itu kita kan main PlayStation, itu Mas No kan main PlayStation juga kita main yang nuansanya yang balap kayak Gran Turismo, Need for Speed gitu kan. Yang itulah yang cepat-cepat itu lah aku senengnya. Kalau busit berarti Mas waktu menemukannya itu mencari di Play Store atau melihat dulu teman gitu Mas? Aku tahunya sih itu lihat-lihat ini loh, video balap-balap bus Pantura itu loh. Balap-balap bus Pantura kan banyak tuh, seru balap-balap bus Pantura. Nah kan dalam video itu kan kita scroll ke bawah itu kan, mas ada loh, ini kayak game ini apa, penasaran juga. Pas ku tahu ternyata ada game juga ini bus, cari tahu, oh ternyata bus simulator Indonesia. Wah nyoba download lah waktu itulah, yang untuk versi awal itu loh, yang 28 ya. Itu yang waktu mabarnya itu berapa orang sih waktu awal itu? Pertama kali mabar mah 4 orang Mas, versi 2.7. Versi 2.7 itu 4 orang, terus meningkat ke 6, meningkat lagi ke 8. 6 kalau nggak salah, yang 6 orang itu loh. Yang maksimal 6 orang itu aku pernah mabar itu kok, konvoy itu. Kalau 6 orang berarti ya sekitar 2.8. Aku coba nyoba mabar itu yang 6 orang itu. Terus 2.8 titik juga. Iya, 2.8.2 itu sudah 8 sudah 8 player. Iya, 8 player gitu. Nah, dari awal kita masuk dulu kan belum bisa ini kan waktu itu kan. Ya itu awal suka dari semenjak itu sampai sekarang ya belum pernah terlewatkan info-info lucid gitu. Berarti memang suka sama bus, terus lagi nonton bus, scroll ke bawah nemuin video game busit ini kan.
Terus Mas berarti bermain, terus berarti langsung mainnya main konvoy ya kan? Iya, konvoy dulu lah kita lah. Di Belum bisa apa-apa kan kita waktu itu kan. Di konvoy tetap ingin ngebalap nggak Mas? Enggak. Maksudnya ya kita, kalau kita kan main konvoy itu dulu kan pasti ada salah satu komandonya kan. Iya. Oh. Ya kita ngikutin arahan dari komandonya aja, kita gas. Kita parkir di mana nih? Kita foto-foto dulu nih, foto-foto. Kalau dulu kan gitu kan. Kalau konvoy itu kan. Kalau konvoynya aku dulu baris dulu gitu kan. Di Star Game itu baris dulu. Setelah baris foto-foto ya udah biar lari semua. nggak terus pelan-pelan itu enggak. Kalau di pertengahan itu kan berhenti. Kita baris berurutan 1, 2 sampai 6 player ke belakang. Terus dari komandonya di shoot dari belakang itu. Kalau kita konvoy dulu kan satu-satu, udah gitu maju. Nggak tahu konvoy sekarang kayak gimana. Terus kenal grup balap, pertama kali kenal grup balap dari siapa dulu? Kenal grup balap itu dulu kan pertama belajar balap itu kan dulu balap los ya. Waktu zaman Soya itu Solo Surabaya. Kita balap los, kita ngikutin balap los, wah asik juga, seru juga. Nah, pertama kali masuk grup balap itu yaitu yang JSI itu loh. Oh, Jatim Speed sama Indonesia. Juga kan waktu itu kan. Jatim Speed itu kan. Sama si Gariwo. Sama si Gariwo itu aku udah dari dulu itu berteman sama dia, itu si Gariwo itu tuh. Zaman balap-balap di JSI itu. Atau zaman belum masuk ke JSI? Ya belum masuk ke JSI, aku udah balap sebelum. Cuman kalau JSI itu grup pertama saya itu ya JSI itu. Grup balap plus pertama yang saya masukin itu ya JSI waktu itu. Sebelum masuk JSI kita udah ya balap-balap juga lah di room global gitu kan, ikut balap juga dengan beberapa player walaupun aku belum punya grup gitu. Nah, awal masuk grup pertama itu ya itu JSI. Sama Mas Nong juga kan waktu itu kan. Walaupun aku belum tahu waktu itu Mas Nong. Malah aku baru tahu pas Mas Nong udah di BBC loh. Kok ini kayak yang dulu pernah di JSI, aku bilang. Pernah aku beli juga ya. Maaf Mas Nong. Pernah aku beli juga kan Mas Nong. Aku dibully di grup JSI itu. Lucu juga. Aku bukan ngejelekin grupnya ya, cuman ngelihat cara mainnya kan beda Mas, losnya JSI beda. Makanya sih gitu kan. si Gariwa ngirim video ini loh caranya di Mojokerto. Alah, apa ini ya? itulah yang ciri khasnya Jatim Speed itu loh waktu itu ya itu. Pokoknya Mojokerto itu moker itu kita dari awal sampai akhir itu udah hafal bener jalur kebun itu. Ini apa namanya? Jalur kanan terus yang diambil. Lah itu. Jalur kanan dan udah. Ya. Kesini. Langsung. Kalau orang yang belum hafal kan meskipun ngekorin kita dari belakang, aku jamin pasti nabrak. Iya. Aku dikirimin sama Gariwo. Ini loh videonya, caranya di Mojokerto. Alah, apa ini, cara apa ini, nggak masuk ini. Nah, lama-lama ya, pernah
kita rame-ramenya balap plus, tapi ya kalau balap di Los Global kan berbeda kan aturannya kan, nggak boleh lewat ini ini. Ya karena aku terbiasa di JSI waktu itu, aku pikir Los itu sama. Makanya pas begitu aku masuk di room orang, kita main Dibully. kebun, wah aku dibully ya bisa-bisa gitu. Dulu itu Aduh. yang ngebully aku di JSI itu banyak loh. Aku cuman senyum aja itu kan. Ya kan belum tahu sampean lah mas. Makanya dibully. Terus itu masuk ke BBC itu karena apa, Mas? Nah, awal aku sebelum masuk BBC itu aku udah tahu BBC itu dari video-video kontennya Mas Nong itu loh. Oh, berarti Aku lihat, wah, apa? berarti Ini cara kulihat video Mas Nong. Iya. Wah, ini keren mainnya. Aku bilang main aspalnya bagus, rapi. Dan aku pertama awal main jelek itu karena terinspirasi dari video Mas Nong itu loh. Wah ini keren main jilet, main aspal, aku coba-coba. Nah itulah secara tidak langsung dari situ aku melihatnya. Oh berarti dan aku masuk di BBC juga sebenarnya dari keinginan, waduh aku pengen masuk ke BBC, aku pengen masuk dari siapa, aku bilang. Nah betulnya kan kalau ini kan aku dimasukin sama ID Arcelite, Lois itu loh. Lois ya. Lois kan di JSI juga tuh. Aku sering main sama Lois, main aspal, secara tidak sengaja Lois udah aku gabung ke BBC aja katanya. Oh cepet Lois masukin aku ke BBC, aku bilang. Aku pengen main sama Mas Nong gitu. Nah aku dibawanya sama Lois waktu itu, waktu pertama kali masuk BBC itu BBC itu grup kedua. Grup kedua dari JSI langsung ke BBC. Berarti eranya Tronton ya, udah eranya Tronton ya itu ya. Sebelum iya kayaknya sebelum Tronton masih suka HD ya. Kan kita sering main HD juga dulu kan. Iya. HD kita sering main sebelum eranya Tronton udah masuk. Situ kayaknya sukanya pakai SHD. Iya dulu aku sukanya pakai SHD karena terbiasa di JSI kan. Di JSI. Kalau ada yang pakai XHD dibilangnya mobil kebo. Mobil kebo. Sampai sekarang loh Mas Nong. Istilah kebo itu sampai sekarang masih terus. Ya kalau yang player lawas pasti ngerti lah. Bis kebo itu bisa apa ya pasti ngerti kalau player lawan. Tapi kalau yang sekarang namanya mobil bus kebo ya itu SDD. Karena dulu kan belum ada SDD, Mas. Belum. Sudah atau belum ya? Udah lah. Sudah, cuman tidak pernah dimainkan. Udah. Tidak pernah jarang dimainkan. Tronton juga kan kita jarang dimainkan waktu itu. Yang dulu itu kan kita mainnya itu HD kan. Yeah. 3 bis itu kan. Jarang dulu yang main Tronton kan. Nah semenjak aku masuk BBC ya kita jadi sering main Tronton gitu kan. Walaupun waktu itu kan jarang yang main Tronton kan. Nah sekarang kan Mas kan itu sebagai seorang admin ya di BBC ya. Iya. Gimana cara memulihkan Mas? Kan Mas tahu kan BBC dulu sama BBC sekarang. Ya. Ada visi dan misi? Untuk BBC? Iya. Ya kalau menurutku sih visi dan misinya BBC ya mudah-mudahan tetap kayak dulu lah.
dulu kita awal-awal itu loh. Solid. Semuanya itu Apa? kan tergantung yang ini Mas, tergantung adminnya Mas. Ya, ya kalau masalah ini loh, benar aku mau ada keluhan juga sih sebenarnya sih gini loh Mas Nong. Kita kan waktu itu kan ramai kan BBC itu kan selalu aktif lah istilahnya grup lah. Nah kadang waktu Mas Nong vakum itu loh, waduh Mas Nong kemana nih? Otomatis pengaruhnya juga gede juga buat grup. Walaupun apa istilahnya aku admin juga nggak bisa lah istilahnya menggerakkan member seperti Mas Nong lah. Ya karena Mas Nong leadernya juga sih. Aku juga sering sama waktu Mas Nong vakum itu, aduh gimana ini BBC ke depannya, aku bilang sama admin-admin yang lain suka ngobrol juga. Ya intinya sih tetap leadernya Mas Nong itu yang paling berpengaruh itu. Mas tahu kenapa aku main busit lagi? Kenapa? Ingat waktu mabar sama pajak Yang mana tuh? yang videonya dikirim ke aku, yang situ pakai ID Nong BBC. Oh iya. Justru dari video itulah aku tergugah pengen main busit lagi Mas. Nah itu dia alasanku itu loh, gini loh, waktu itu aku sebelumnya kan aku sempet izin juga kan sama Mas Nong mau pakai ID aja kan. Nah setelah aku pakai ID Nong BBC itu ya cukup hampir tiap mabar aku pakai ID Nong BBC, waduh sambutannya keren, wah ini kemana aja Mas Nong, kemana aja Mas Nong, dalam hati aku aduh gimana aku ketawa aja. Nah padahal aku yang main itu kan setelah masnya kirim video itu aku masih cuek, iya kan. Kemudian Mas CS yang ini apa namanya ngirim video lagi kan. Intinya Mas CS itu ngirim video habis mabar sama pajak ya enggak, aku bilang gitu. Terus ada juga orang dari pajak menanyakan sama aku gitu kan, bilang Mas habis main sama pajak Mas ikut ya gitu. Aku bilang enggak karena situ telat ngasih info ke aku. Aku sudah bilang enggak, situ baru ngasih tahu. Nah dari situlah terus Mas CS juga bilang gini. Ya udah Mas, aku masukin BBC lagi lah. Gitu. langsung aku ikut main-main. Ya udah, mbak sekarang main lagi aku. Kalau waktu itu sampean nggak ngirim video itu sama Mas CS nggak ngirim video itu, mungkin aku belum main busit lagi Mas. Berarti ada positifnya juga ya aku pakai ID Nong BBC. Dari pajak nanya enggak itu, bilang enggak, aku nggak main, udah nggak main berapa tahun aja aku nggak main, aku kan bilang gitu. Oke ya Mas ya, mungkin sampai di sini aja karena udah lama juga, nanti udah terpakai berapa aja ini. Ya terima kasih atas waktunya dan mau ngobrol-ngobrol, mau berbagi trik di busit ini, berbagi pengalamannya juga. Semoga sehat selalu. Amin ya
rezekinya lancar, Amin, amin ya Rob. selalu sehat, amal ibadahnya diterima. Kayak mau mati aja, kayak mati aja. Tapi enggak, itu kalau aku mengatakan kayak gitu, semoga amal ibadahnya diterima, disangkanya mendoakan untuk orang mati. Iya. Padahal kan enggak, ya kan? Kita masih hidup pun didoakan seperti itu. Dan sebagai penutup, lebih baik kita membaca surat Wal Asr terlebih dahulu, karena takutnya kita tadi menggibah seseorang gitu kan. Jadi kita baca Wal Asri terlebih dahulu, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bismillah. Oke ya Mas ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.